wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Noviani SEMSI. Untuk saat ini saya merupakan salah satu dosen tetap S1 Prodi Administrasi Bisnis pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara. Bidang ilmu saya saat ini adalah akuntansi. Dalam hal ini perkenalkan saya untuk memaparkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi keuangan dasar. Metode yang saya gunakan yaitu DIE, Delivery, Interaction, and Assessment, yang berfokus pada studi center learning, diskusi, studi kasus, dan project business learning. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah akuntansi keuangan dasar ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis pada semester 2 dengan bobot SKS 3 SKS. Tujuan daripada mata kuliah ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi, sejarah perkembangan akuntansi, jurnal umum, neraca saldo, jurnal penyelesaian, dan juga laporan keuangan. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada MK ini, yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan menunjukkan sikap yang bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan tugas baik individu maupun kelompok. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menguasai konsep akuntansi keuangan dasar sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis transaksi keuangan dan data keuangan menggunakan metode yang tepat. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan keuangan sederhana sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran atau CPMK pada akhir perkuliahan ini yaitu ada 5. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi, fungsi akuntansi, dan persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis transaksi perusahaan baik jasa maupun perusahaan dagang. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun jurnal penyusunan dan serta kertas kerja. Yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan sederhana perusahaan jasa sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selanjutnya, untuk bahan kajian atau materi pembelajaran akuntansi keuangan dasar yaitu pengertian akuntansi, kegunaan akuntansi dan pemakaian akuntansi dan sejarah, perkembangan akuntansi, pengertian akun-akun rekening, persamaan akuntansi, siklus akuntansi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, serta penyusunan laporan keuangan usaha dagang dan jasa. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah akuntansi keuangan dasar yaitu terbagi 4. Yang pertama adalah kehadiran dan partisipasi sebesar 15% yang digunakan untuk melalui kedisiplinan, keaktifan, tanggung jawab, serta keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua yaitu penugasan sebesar 15%, ada di situ kuis, tugas kelompok, dan individu. Kemudian yang ketiga, ujian tengah semester yaitu sebesar 30%, yang bertujuan untuk mengukur penguasaan konsep dasar akuntansi, kemampuan analisis, serta keterampilan mahasiswa dalam menyusun jurnal umum dan buku besar berdasarkan kasus yang diberikan. Yang keempat, terakhir, yaitu ujian akhir semester yang memiliki bobot penilaian sebesar 35%, yang dilaksanakan dalam bentuk proyek penyusunan siklus akuntansi
perusahaan jasa. Melalui proyek ini mahasiswa diminta menyelesaikan siklus akuntansi dari transaksi sampai laporan keuangan. Demikian informasi yang dapat saya berikan terkait mata kuliah akuntansi keuangan dasar untuk mahasiswa S1 Prodi Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka langsung di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa hadir ya, seperti biasa. Nah, sebelum kita masuk kuliah, Ibu ingin tanya dulu gimana kabarnya adik-adik pada hari ini? Udah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah ya kalau udah semua, jadi kita bisa fokus untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu telah membahas tentang unsur-unsur laporan keuangan. Nah, ada yang masih ingat apa itu laporan keuangan? Saya. Ya, silakan Fani. Laporan keuangan financial statement yang dimana laporan menggambarkan pendapatan, biaya, aset, utang dan modal yang terjadi dalam suatu perusahaan. Ya, tepat sekali ya, bagus. Laporan keuangan itu merupakan unsur-unsur yang ada pada perusahaan seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke bab 4 ya, yaitu persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi. Sebelum Ibu menjelaskan tentang rumus persamaan dasar akuntansi, Ibu ingin mengetes dulu ya, mengawali kalian tentang dasar akuntansi. Ada yang tahu apa itu rumus dasar akuntansi? Ya. Saya, Bu. Ya, silakan kan? Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ya, betul ya. Tepat sekali. Bagus Eka ya. Ibu belum memberikan jawaban, Ibu udah duluan belajar ya. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Nah, yang harus kita ingat kunci di sini yang namanya persamaan itu adalah sama dengan ini, sama dengan sini aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Kalau maksudnya itu sama dengan. Jadi kalau nanti ke depan, nah ya tidak biar sama ya, tapi tidak sama itu masih ada yang salah. Ini yang betul ini memang dasar sekali ya, yang harus diingat tuh aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Nah, ini ada simulasi perusahaan. Aset itu merupakan kekayaan atau harta perusahaan. Kemudian kewajiban itu yaitu hutang perusahaan kepada kreditur. Misalnya seperti apa? Misalnya nih, Ibu ingin membuat sebuah perusahaan, tapi Ibu tidak memiliki modal. Nah, kemudian Ibu ambil pinjaman ke mana? Ke bank ya, ke bank untuk modal awal Ibu, sehingga Ibu memiliki kewajiban atau hutang terhadap kreditur, yaitu bank tadi. Kemudian juga sama misalnya Ibu juga ada, misalnya Ibu ada modal sendiri. Dengan modal itu juga Ibu ingin tanamkan ke perusahaan. Itu juga sebagai ekuitas, modal awal pemilik perusahaan. Kalau tadi modalnya dari bank, sekarang modalnya dari diri sendiri ya, modal awal perusahaan. Ini dianggap sebagai modal, tapi kalau tadi dianggap sebagai utang, kewajiban kita daripada kreditur. Dan juga ini yang paling penting harus diingat, aset itu posisinya selalu normalnya adalah sebelah bank. Kalau misalnya kewajiban dan ekuitas itu selalu normalnya di sebelah kanan, kredit ya. Itu yang sering sesuatu tertukar-tukar. Kita ini belum bahas global umumnya, kita masih dasarnya dulu sama dasar akuntansi. Kemudian unsur-unsur persamaan dasar akuntansi ada tadi ya, aset, kewajiban,
Gedung. Ya, betul ya, Indra ya, gedung. Apa lagi? Contohnya yang lain? Tanah, betul. Apa nih? Betul. Terus apa lagi? Kendaraan. Apa lagi? Alat. Alat, peralatan. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Persediaan, kas dan sebagainya ya. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban perusahaan di masa kini yang timbul akibat dari peristiwa di masa lalu. Tadi apa? Saya sebutkan contohnya tadi. Utang. Utang ya, utang, bisa utang jangka panjang, bisa utang jangka pendek, bisa utang usaha ya. Kemudian ekuitas. Ekuitas adalah aset bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Bahasa lain dari ekuitas tadi apa? Modal, modal awal atau modal perusahaan ya. Nah, ini kita masuk ke contoh transaksi dan pengaruhnya. Nah, kita kasih contoh dulu nih. Kita masuk ke contoh transaksi 1 tanggal 16 Januari. MF Yusuf menyetor uang tunai untuk modal awal sebesar 20 juta. Nah, kita analisis dulu nih. Berarti ada Pak Yusuf nih. Pak Yusuf ya, kita analisis dulu. Bagi perusahaan, transaksi ini digolongkan sebagai transaksi penerimaan kas. Kan kas masuk kan? Iya. Nah, akibat transaksi ini, perusahaan menerima uang tunai sebesar 20 juta. Kemudian sebaliknya, perusahaan memiliki modal ya, utang perusahaan kepada pemilik, yaitu dikenal dengan istilah modal pemilik. Seperti dijelaskan di awal tadi, maka jumlahnya kita catat sebagai kas di debit, modal di kredit. Kembali tadi ke saldo normal tadi. Kalau asetnya bagian debit ya, kiri. Kalau kredit kanan. Kemudian transaksi yang kedua, pada tanggal 17 Januari, perusahaan membeli peralatan berupa mesin TV dan pengering senilai 10 juta secara angsuran dari toko elektronik. Nah, kalau kita analisis, berarti perusahaan ini kan kita perusahaan Pak Yusuf tadi ya. Nah, perusahaan Pak Yusuf itu membeli peralatan secara kredit angsuran. Berarti apa yang pertama di sini? Peralatan kan? Berarti Pak Yusuf perusahaannya sudah ada peralatan. Kemudian apa lagi yang pertama? Utang. Karena beliau membeli secara kredit angsuran. Jadi kan ada utang. Jadi peralatan tadi di bagian aset ya, debit karena bertambah. Terus utang usaha di kredit. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham. Alhamdulillah kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh transaksi yang ketiga ya. Transaksi yang ketiga, kedua ya, masih kedua ya. Ini transaksi yang ketiga, tanggal 18 Januari, perusahaan membeli secara tunai kelengkapan laundry seperti deterjen, pemutih, pelincir, pewangi dan sebagainya senilai 2,5 juta. Nah, kita analisis transaksi ini digolongkan sebagai transaksi pengeluaran kas. Kenapa disebut pengeluaran kas? Karena kita membeli secara tunai, ada uang keluar kan. Nah, kemudian yang pertama apa? Aset kita. Karena kita membeli perlengkapan secara tunai. Nah, perlengkapan di debit, kas di kredit. Nah, kenapa kas posisinya di kredit? Ada yang tahu? Silakan. Ya. Karena uang kas itu merupakan bagian dari aktiva, sehingga ketika perusahaan membeli barang, otomatis kasnya berkurang. Oke, cepat ya. Berarti udah paham ya sampai sini, udah banyak yang paham. Kita lanjut ke transaksi yang keempat. Contoh transaksi yang sebelumnya, tanggal 25 Januari perusahaan membayar utang kepada toko elektronika sebesar 2,5 juta atas pemilihan kredit tanggal 17 Januari. Nah, tadi tanggal 17 Januari kita kan ada utang kan? Iya. Yang kita beli peralatan kan? Nah, pada tanggal 25 kita membayar utang. Nah, sebelum gua analisis ada
di debit ya. Kita di debit, kas di kredit, lalu utang usaha jumlahnya 2,5 juta berarti 7,5 juta. Masih kurang tepat ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Tadi kita ada berutang kan? Nah, sekarang kita membayarnya. Kalau kita bayar utang kita bertambah apa berkurang? Berkurang kan? Nah, kita bayarkan pakai uang, kas kan? Kas kita berkurang apa bertambah? Berkurang. Ini sama-sama berkurang kan? Nah, kalau kas berkurang tadi di mana? Kredit kan? Nah, berarti lawan kredit apa? Debit. Debit kan? Nah, berarti utang di debit karena dia berkurang. Ingat ya, saldo nomor utang itu di kredit. Kalau kita bayar utang, berarti utang kita berkurang kan? Nah, berarti itu di debit dia karena utang kita berkurang. Maka posisinya utang usaha di debit, kualitas setengah, kas di kredit. Nah, ini kita masukkan ke persamaan akuntansi. Coba diperhatikan. Tadi modal awal 20 juta, kemudian kita ada beli peralatan sebesar 10 juta ke aset tetap ya. Kemudian ada pembelian perlengkapan tadi ya, 2,5 juta di bagian aset lancar. Karena kita beli secara tunai maka kas berkurang kan? Maka posisinya dibuat dalam tanda kurung ya. Itu berkurang, kasnya berkurang ya. Kemudian kita juga ada melakukan pembayaran utang. Nah, makanya dia pakai tanda kurung. Kas kita berkurang karena kita udah bayar utang. Utang kita juga berkurang, makanya dia tanda kurung di kewajiban. Tadi ini utang usaha kita tadi. Nah, kalau kita lihat dari persamaan akuntansi tadi, aset sama dengan kewajiban tambah modal. Balance kan? Balance kan? Balance ya? Nah, itu yang penting diketahui, harus balance. Kalau nggak balance pasti salah. Itu. Sampai di sini mudah dimengerti? Nah, sekarang coba latihan. Silakan kita kerjakan latihan. Ada 5 transaksi. Bisa dimasukkan ke persamaan dasar akuntansi. Ini ya, persamaan akuntansi tadi. Silakan dikerjakan. Ibu tunggu 5 menit ya. Baiklah. Gimana? Udah ada yang siap? Selamat udah Bu. Oh, kalau udah. Silakan Ahmad. Analisis dulu ya. Ya, yang pertama Bu, kasnya di debit 3.500.000, kemudian modalnya di kredit 3.500.000. Kemudian yang soal keduanya, kas itu di debit 2.500.000, terus hutang modalnya maaf Bu, yang pertama kasnya di debit 2.500.000, kemudian hutang bank di kredit 2.500.000. Tunggu. Ada yang lain? Nah, silakan. Analisisnya.
22.000, untuk kelengkapan di UD 22.000, di kas 22.000. Di kredit 22.000. Dan nomor 4, untuk peralatannya di UD 600.000, kasnya di kredit 600.000. Yang nomor 5, diterima pendapatan kas di UD 500.000 dan pendapatan 500.000 di kredit. Ya, yang lain gimana? Kalau belum siap silakan dilanjutkan dan dikumpulkan dulu sekarang ya. Bapak silakan dikumpul tugasnya. Tadi 2 orang udah betul ya, Ibu Kalisa. Silakan. Jangan ya, tugasnya kumpul, latihan ya, ini kata latihan. Ya, silakan. Ya, udah semua ya. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, kita absen dulu ya. Alfian Rizky, Antoni Rahmat, Melki Satria, Dede Merah Satika, Desi Ranasari, Curada. Ya, alhamdulillah latihannya sudah selesai dikumpulkan semua. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, masih ada satu tugas lagi, yaitu nanti bisa di ini ya, diambil di link yang kebetulan di sini. Nanti kirim PPT-nya ke Rahmat ya, penting. Nanti dikirim ke penting. Nah, terasa ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini sebagian ibu ya sudah banyak yang paham ya tentang persamaan dasar akuntansi. Ada di sini Ekawati ya. Dan juga siapa nih? Rizky juga ada betul ya. Berarti paham ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini? Kalau nggak ada, Ibu ingin tanya sedikit untuk melanjutkan kembali ya pertemuan kita pada hari ini. Contoh misalnya, Ibu membeli sebuah peralatan laptop. Nah, kira-kira saldo debitnya apa? Peralatan di debit itu kas di kredit. Kita paham ya? Alhamdulillah ya. Terus kalau misalnya Ibu membeli gedung misalnya, tapi Ibu nggak punya uang ya, karena gedung mahal. Nah, Ibu membeli secara angsuran kredit. Nah, kira-kira gimana? Gedungnya di UD dan tahun. Ya, betul ya. Berarti kalian udah paham ya posisi debit kreditnya ya. Nah, ini jangan lupa tugas ya untuk minggu depan. Minggu depan kita masuk ke pertemuan ke-5 ya. Berarti ke-5 tentang jurnal umum ya, tentang jurnal umum. Nah, itu bisa dipelajari nanti. Kan udah berikan ya masing-masing hari pertemuan awal. Nah, itu bisa dipelajari kembali. Kalau tidak ada yang kurang, Ibu mohon maaf pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian profil singkat serta proses pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan dasar yang saya ampu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.